Kisah akan berfokus dengan si penyihir bermata satu alias Taekun yang mengumpulkan semua teman penyihirnya untuk membalaskan kekalahannya dengan Sing, yang sebelumnya kita tahu di seri yang sebelumnya dia telah kalah dan dipermalukan oleh Sing. Dan dengan ini dimulailah God of Gambers 3. Sementara itu, Sing sendiri telah mengabdi kepada Dewa Judi dan kemudian dia mendapatkan julukan sebagai malaikat judi yang saat itu sedang diwawancarai oleh beberapa orang dan memperlihatkan foto-fotonya bersama Dewa Judi. Di suatu malam, Pamantat menceritakan tentang mendiang kakek Sing yang juga ayah dari Pamantat yang bernama Chow Tai-Fook yang dulu sukses berjualan roti dan menjadi teman baik seorang pimpinan gangster di Shanghai. Saat itu juga Sing membaca buku pemberian dari gurunya tentang dewa judi dari Prancis yang dulu sangatlah hebat, namun pada akhirnya dia harus kalah dengan pria misterius di Shanghai. Singkat cerita, Pamantat mengajak Sing ke rumah warisan dari kakeknya untuk merayakan pesta. Sing merasa akan ada sesuatu besar yang terjadi kepadanya. Dan benar saja, saat itu datanglah Taekun bersama dengan teman-temannya yang saat itu menggunakan jurusnya untuk menghipnotis Sing dan Pamantat. Saat itu Dragon juga datang menyelamatkan mereka berdua dan menghajar orang-orang dari Taekun. Sing pun harus kewalahan menghadapi beberapa orang yang memiliki kekuatan sepertinya dan mereka lebih terlihat kuat karena jumlahnya banyak. Sampai pada akhirnya tibalah Sing di sebuah landasan helikopter, tepatnya di halaman belakang rumahnya, yang saat itu Taekun sudah mengikutinya bersama dengan teman-temannya. Merasa dulu sudah menjatuhkan harga dirinya, Taekun akan membunuh Sing dengan bantuan teman-temannya. Tapi tiba-tiba sebuah angin yang sangat kencang datang saat mereka mengeluarkan semua kekuatannya. Pamantat yang datang untuk bicara dengan Sing juga ikut tertarik angin kencang itu, yang tiba-tiba ya semuanya menghilang di landasan pacu itu, entah perginya kemana. Dragon pun juga kebingungan ketika melihat apa yang baru saja terjadi. Lalu muncullah Sing dari dalam danau dan dia terkejut ketika melihat tempat yang asing di sekitarnya. Dan saat itu tiba-tiba telepon Sing berdering dan Dragon menelpon untuk memastikan keadaan Sing. Sing sendiri tidak tahu ada di mana dan akan pulang secepatnya. Namun tiba-tiba datanglah seorang gadis cantik bersama dengan kudanya yang saat itu terlihat malu-malu saat Sing bertanya kepadanya dan pergi meninggalkan Sing. Sing berjalan menyusuri jalanan dan melihat orang yang akan gantung diri, dan orang itu sangatlah mirip dengan Pamantat. Dia bercerita akan bunuh diri karena putus cinta untuk yang ke-37. Dan ketika ditanya Sing, orang itu bernama Chow Tai-Fook, yang tak lain adalah nama dari kakeknya. Namun lebih mengejutkan lagi, ternyata akibat dari penggunaan kekuatan Sing dan orang-orang Taekun yang mencapai level maksimal, membuatnya masuk ke dimensi ruang dan waktu, yang melemparnya menuju Shanghai, tepatnya tahun di mana kakek Sing masih hidup, yaitu tahun 1937, sesuai dengan judulnya, yaitu Back to Shanghai. Singkat cerita, ada dua geng yang sedang bertarung di sebuah pasar, yaitu geng berbaju merah melawan geng berbaju hitam. Saat itu Sing yang memakai hoodie merah diserang oleh geng berbaju hitam. Sing pun langsung berganti pakaian dari merah menjadi hitam agar tidak diserang. Tapi setelah itu ternyata pasukan geng berbaju merah datang lebih banyak, yang mau tidak mau Sing harus melawannya.
Saat itu juga Sing menggunakan jurus andalannya, yaitu pukulan malaikat judi, yang mana pukulan itu akan semakin kuat bila ada perantara, dan itu terbukti saat orang-orang berbaris sejajar, dan pukulannya terasa damage-nya sampai orang yang paling terakhir. Dan nyatanya pemimpin geng berbaju merah yang bernama Tiger harus tewas setelah bertarung dengan Sing, dan berada di paling ujung saat terkena pukulan dari Sing. Datanglah seseorang yang dikawal oleh beberapa ajudannya. Dia adalah Tuan Dinglik yang menjadi pimpinan dari geng berbaju hitam. Dinglik sendiri menyuruh pasukannya untuk menghabisi Tiger karena sebelumnya Tiger sudah membunuh adiknya. Dan nyatanya Singlah yang berhasil membunuh Tiger. Singkat cerita, Dinglik ingin mengajak Sing untuk bekerja sama dengannya sebagai balas budi telah membunuh Tiger. Dinglik sendiri tidak bisa menuruti permintaan Sing untuk kembali ke waktu dan tempat asalnya, karena itu terlihat tidak masuk akal, dan kemudian dia memberi sebuah koin emas kepada Sing bila dia membutuhkan bantuannya. Pemakaman adik Dinglik dihadiri oleh Sing dan kakeknya, dan saat itu datanglah Pak Wali Kota bersama dengan putrinya yang bernama Yusan. Yusan sendiri adalah teman dekat dari Dinglik. Sing merasa tidak asing dengan Yusan karena dia adalah orang yang ditemuinya saat di sungai. Namun Yusan malah baru tahu Sing dan tidak mengenalinya sama sekali. Lalu datanglah Wong Kam Kai bersama dengan pasukannya. Kita panggil saja Agus biar gampang. Agus sendiri adalah saudara dari Tiger, dan dialah dalang dibalik kematian adik Dinglik. Dan di sini dia berpura-pura mengucapkan bela sungkawa kepada Dinglik. Sampai Sing pun bisa meniru apa yang dikatakan oleh Agus, yang sebagaimana orang licik berbicara. Setelah itu, Agus melakukan penyerangan bersama pasukannya secara tiba-tiba. Baku tembak pun tak terhindarkan, dan disinilah Sing menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi semua orang-orang Agus agar tidak bisa melihat Dinglik. Dan hasilnya Dinglik berhasil menembaki musuh dengan sangat mudah. Namun Sing harus pingsan karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Sing yang sudah tersadar penasaran kenapa Yusan tidak mengaku pernah bertemu dengannya, karena disitulah Sing mulai menyukai Yusan, sampai kemudian dia bersama kakeknya menuju ke gereja di mana Yusan akan bersembahyang. Sing pun menemui pendeta untuk mengakui dosa-dosanya, dan setelah itu dia malah menghajarnya sampai pingsan agar bisa berada di bilik pendeta. Yusan pun datang bersama dengan asistennya yang bernama Sui. Di sini Sing pun melancarkan aksinya dengan mengaku sebagai pendeta yang memberitahu Yusan kalau orang yang baru ditemuinya di pemakaman adalah jodohnya. Yusan pun sampai kebingungan dengan perkataan si pendeta. Namun pada akhirnya aksi Sing harus terbongkar karena saat itu kakek Sing yang sedang bersembunyi keceplosan saat ditanyai oleh Sui. Sejak saat itulah kakek Sing mulai menyukai Sui setelah dia menghajarnya. Dinglik sendiri memiliki bisnis kasino dan lain-lain yang terbilang sangat sukses dan berpengaruh di Shanghai. Namun tak menutup kemungkinan ada orang yang iri dengan kesuksesan itu, termasuk Agus yang saat itu datang ke kasino Dinglik bersama dengan seorang politikus Jepang yang bernama Yin. Mereka berdua berniat membuat bangkrut Dinglik dengan memenangkan setiap permainan di kasino, dan ternyata disinilah Taikun berada di pihak Yin untuk membantunya memenangkan setiap pertandingan. Sing yang tersadar dari pingsannya lalu mengajak Taikun untuk kembali ke waktu dan tempat asalnya. Namun Taikun menolak dan memilih bekerja sama dengan Yin dan Agus yang bisa membuatnya kaya raya. Dan itu membuat Sing tak tinggal diam dan akan sepenuhnya berada di pihak Dinglik. Di sini kekonyolan terjadi ketika sebelumnya mereka menang dengan sangat mudah, tapi saat Sing yang mengocok dadunya, Taikun tidak bisa melihatnya karena semua dadunya tertumpuk, dan itu membuat Sing menang atas Taikun.
Yin dan Agus berjanji akan datang kembali dan mengajak bertaruh dengan Dinglik untuk meninggalkan Shanghai bila di antara mereka kalah saat permainan yang akan datang, dan Dinglik pun menyetujuinya. Malam itu semua orang-orang Dinglik merayakan kemenangan tadi siang, termasuk Sing dan kakeknya. Dinglik pun akan memberikan modal kepada kakek Sing untuk memulai bisnis, dan bisnis yang dipilihnya adalah berjualan roti. Nah, sesuai dengan cerita Pamantat sebelum semua ini terjadi. Kabar gembira pun harus diiringi dengan kabar buruk bagi Sing, karena malam itu juga Dinglik mengumumkan pertunangannya dengan Yusan, dan ternyata itu membuat Sing menjadi gila, sampai tidak bisa disembuhkan oleh dokter manapun. Dinglik pun sampai kebingungan. Singkat cerita, toko roti milik kakek Sing resmi dibuka, namun Sing yang menjadi pegawai masih saja murung. Namun tiba-tiba Sui datang bersama dengan Yusan untuk menghadiri pembukaan perdana toko roti milik kakek Sing. Di sini Sing langsung bersemangat dan mengajak semua pegawai untuk berjoget dan bernyanyi. Bahkan dia berdansa dengan Yusan yang saat itu juga sangat bergembira dan senang sekali. Tak hanya itu, Sui juga mengajak mereka semua untuk camping dengan harapan Sing bisa sembuh dengan cepat agar bisa membantu Dinglik, dan tentu saja Sui ingin berduaan dengan kakek Sing. Saat sedang bermain bersama di sini, Sing merasa ada yang janggal. Dia melihat Yusan yang bertingkah seperti anak kecil dan cuma bisa tertawa saja, sangat berbeda dari sebelumnya yang terlihat cuek dan tidak mengenal Sing. Sepulang dari camping, Sing terkejut saat melihat Yusan yang sudah ngobrol bersama Dinglik. Sing yang menggodanya seperti saat camping malah membuat Yusan marah kepadanya. Dan saat itu juga telepon Sing bisa digunakan, yang saat itu Dragon menelponnya. Cuma Stephen Chow saja yang bisa melakukan ini. Sing pun menjelaskan kepada Dragon tentang semua yang terjadi kepadanya dan memintanya untuk mengirim beberapa orang yang memiliki kekuatan sepertinya untuk menjemputnya. Namun saat itu Dragon malah diganggu oleh kepala inspektur yang bicara nggak jelas kepada Sing. Saat itu juga kita akan tahu bahwa sebenarnya Yusan memiliki saudara kembar identik yang memiliki cacat mental. Dia bernama Yumong. Tanpa disadari, Yumong lah orang yang bertemu Sing saat di sungai, serta yang diajak Sui bersama Sing untuk menyembuhkannya. Yumong pun juga sudah melukis wajah Sing. Saat itu Yusan mendengar ayahnya yang sedang bekerja sama dengan Yin dan Agus untuk merencanakan pembunuhan Dinglik. Namun sialnya Yusan didorong oleh Agus dari lantai atas yang membuatnya tewas terjatuh karena dia berusaha menghubungi Dinglik. Saat itu juga mereka semua akan memanfaatkan Yumong untuk menipu Dinglik yang akan mengiranya sebagai Yusan. Keesokan harinya Dinglik dan Sing menjenguk Yumong yang kata ayahnya sedang sakit. Dinglik dibuat terkejut karena orang yang dianggapnya Yusan malah memeluk Sing. Sing pun juga kebingungan sekaligus merasa senang. Di malam harinya Sing dan kakeknya pergi ke bar atas panggilan dari Dinglik. Namun ternyata yang datang adalah Pak Wali Kota bersama dengan Agus. Dan saat itu ternyata Agus malah membunuh Pak Wali Kota dan memanggil petarungnya untuk mengejar mereka berdua serta menangkapnya. Kita panggil saja petarung ini dengan nama Yugu. Mereka semua pun dibawa ke camp milik Jepang dan ternyata Pamantat juga akan dihukum di sana dan juga sudah menangkap Yumong dan Sui setelah dibunuhnya Pak Wali Kota. Di sini Yin memberitahu Sing kalau yang dia cintai adalah Yumong yang cacat mental, sedangkan Yusan adalah tunangan dari Dinglik yang sudah tewas dibunuh. Sing pun sangat kecewa mengetahui hal itu. Yin juga menyuruh Sing untuk membunuh Dinglik, namun Sing sangat keberatan karena Dinglik sudah sangat baik kepadanya. Sampai pada akhirnya Sing menemui Dinglik dan menyampaikan pesan itu.
終於我發覺個川島芳子原來係傻嘅，咁我冇理佢就咁走。唔會咁簡單，日本人一定有陰謀，後日嘅賭局一定唔會。Di sini kakek Sing diam-diam mencoba membunuh Dinglik, tapi Sing selalu menyelamatkannya karena merasa sudah mengkhianatinya. Sampai tibalah di ruang pribadi milik Dinglik, yang saat itu kakek Sing sudah mencampuri minuman Dinglik dengan racun dan meletakkan sebuah ular. Tapi lagi-lagi Sing yang tidak tega meminum racun itu, yang membuatnya malah Sing pun menjelaskan semuanya kepada Dinglik yang saat itu sudah curiga kepadanya, termasuk tentang Yusan yang sudah dibunuh. Mereka semua pun memiliki rencana untuk memalsukan kematian Dinglik. Namun sialnya Agus mengetahui hal itu, hingga kemudian mereka semua dipenjara termasuk Yomong dan Sui. Di sini Sing mulai sadar dengan siapa yang dicintainya, karena Yomong memanggil nama Sing berkali-kali. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dari penjara. Namun sialnya Yugo sudah menghadang mereka semua. Sing pun menyuruh mereka untuk bersembunyi, sedangkan dia sendiri akan menghadapi Yugo. Di sini Sing bertarung dengan Yugo dan pasti tahulah siapa yang menang, walaupun Sing menggunakan kekuatannya yang paling hebat. Tapi saat itu tiba-tiba telepon Sing bisa berdering dan ternyata kepala inspektur menelponnya. Sing yang meminta bantuan kepada inspektur langsung diarahkan oleh inspektur melalui telepon, dan inspektur meminta polisi lain untuk membantunya memeragakan keadaan yang dialami oleh Sing. Satu jurus mematikan dari inspektur adalah jurus kaki gunting. Namun baru setengah memberi tutorial, teleponnya malah jatuh dan rusak karena ditendang oleh Yugo. Tiba-tiba Yomong datang untuk melindungi Sing yang dianggapnya adalah ayah. Dia pun harus terkena tendangan maut dari Yugo. Sing yang marah langsung menggunakan jurus kaki gunting milik inspektur, dan terbukti nyatanya Yugo tewas dengan jurus itu. Mereka yang akan kabur sudah dihadang oleh semua pasukan Jepang. Namun tiba-tiba pasukan Dragon datang dari dimensi lain dengan persenjataan yang lebih canggih dan tentu belum ada di masa itu. Dengan mudahnya mereka mengalahkan semua orang-orang Jepang. Setelah berhasil membasmi antek-antek Nippon, Dragon pun diberi waktu 5 menit untuk masuk kembali ke portal waktu. Namun Sing meminta Dragon untuk kembali terlebih dahulu, karena Sing sendiri akan menyelesaikan tugas terakhirnya, dan meminta Dragon menyuruh orang dari dimensi lain untuk menggunakan kekuatannya lagi bila nanti tugas terakhirnya sudah selesai. Tibalah Sing dengan tepat waktu untuk melakukan tugas terakhirnya, yaitu melawan Agus dan Yin untuk mempertaruhkan siapa yang akan bertahan di Shanghai. Taikun mengira kalau dia yang akan melawan Sing, namun ternyata dia dibuang oleh Yin, dan ternyata Yin mendatangkan dewa judi dari Prancis untuk melawan Sing yang juga sama-sama memiliki kekuatan khusus. Seperti biasalah, sebelum bermain mereka berdua unjuk skill yang aneh-aneh dulu. Permainan pun dimulai, dan saat kartu dibagikan secara kebetulan kartu mereka sama identik. Mereka berdua yang sama-sama memiliki kekuatan mencoba untuk merubah kartu yang masih tertutup. Dengan seluruh kekuatannya mereka berdua belum berhasil mendapatkan kartu yang mereka inginkan, dengan digosok-gosok terus, sampai pada akhirnya kekuatan mereka habis dan kartunya malah sama-sama kosong. Mereka berdua sama-sama tidak mau buka kartu, yang artinya permainan dianggap imbang dan akan diulangi lagi.
Di sini mereka sama-sama menggunakan keberuntungan dan terlihat kartu Dewa Judi Prancis lebih baik ketimbang Sing saat dibagikan. Sing yang pede walaupun kartunya jelek menginginkan kepala Agus sebagai taruhan tambahan. Taekun yang disuruh oleh Yin untuk membantu Dewa Judi Prancis tiba-tiba malah merubah kartu Sing. Dengan rasa cemas, dia pun teringat di buku kalau Dewa Judi Prancis dikalahkan oleh seseorang bernama How Are You. Namun Sing malah terkejut karena ternyata nama How Are You adalah julukan yang diberikan oleh Sui kepadanya. Dengan rasa tidak percaya, Sing pun membuka kartu terakhirnya. Yin yang cengengesan merasa akan menang. Namun ketika Dewa Judi Prancis membuka kartunya, ya, Taekun merubah kartu si Dewa Judi Prancis yang membuat Sing menang. Nggak tahu deh konsep permainan kartu di negara lain, tapi intinya ya pemain utama ya harus menang, jir. Yin dihajar oleh Taekun karena sudah merendahkannya, dan sedangkan Agus ditembak mati oleh Dinglik. Setelah itu tiba-tiba angin berhembus kencang, bertanda portal dari dimensi lain terbuka untuk Sing. Taekun akan membantu Sing yang kekuatannya sudah habis, dan sedangkan dia sendiri memilih tinggal di Shanghai karena bisa kaya. Sing ingin mengajak Yumong pergi bersamanya, namun Taekun melarangnya karena Yumong akan tua dan mati bila ikut masuk ke portal waktu. Mano akal masuk akal sih, orang tahun 1937 dibawa ke tahun 1995 ya pasti akan tua. Sing pun melemparkan koin kepada Dinglik dan memberi pesan terakhirnya untuk menjaga Yumong demi dirinya. Setelah perjalanan panjang itu, Sing pun terbangun dan sudah berada di landasan belakang rumahnya. Dia pun masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, dan ketika dia melihat fotonya bersama Yumong, seketika gambarnya hilang. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dari film ini, ya masa lalu memang terkadang indah, tapi jika hanya terjebak dalam masa lalu, lantas bagaimana untuk menata dan menatap masa depan yang akan kita rasakan? Alah, sok puitis anjir. Oke, terima kasih sudah menonton dan see you in the next videos.